Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Angga Nur Fardiansa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan mengenai pembelajaran saya di buku Freddy Leong tentang Morning Briefing at Work. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan bab berikutnya. Menurut buku Freddy Leong, 10 hal yang harus dihindari agar kita bisa kerja efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu yang pertama yang harus kita hindari adalah rapat yang tidak efektif, karena rapat yang tidak efektif hanya akan membuang waktu dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, tidak adanya perencanaan kerja. Tidak adanya perencanaan kerja ini membuat akhirnya tim kita ini bekerja dengan persepsi dia masing-masing. Itulah yang jadi membuat hasil yang tidak maksimal dalam bekerja. Yang ketiga, penggunaan internet yang tidak perlu. Nah, di sini banyak mungkin dari teman-teman yang menggunakan internet dengan tidak keperluannya pada saat jam kerja. Yang keempat, mengarsipkan dokumen yang tidak rapi atau pengarsipan dokumen tidak rapi. Nah, dengan mengarsipkan dokumen tidak rapi, di sini kita akan membuang banyak waktu ketika kita membutuhkan dokumen tersebut. Yang kelima, tamu tak diundang. Nah, di sini kita pun harus bisa tegas atau bisa memberikan sikap ketika ada tamu yang tak diundang atau orang yang datang kepada kita, sedangkan kita sudah memprioritaskan waktu-waktu kita. Kita harus bisa menolak atau berani untuk tidak menerimanya atau memberikan waktu di saat kita tidak ada jadwal atau lagi kosong jadwal kita. Yang keenam itu handphone. Nah, handphone ini memang luar biasa sekali pengaruhnya. Jika memang tidak diperlukan atau tidak perlu sekali dengan handphone, sebaiknya handphone itu agak dijauhkan dari kita agar kita tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang ada dalam handphone tersebut. Yang ketujuh yaitu obrolan kesana kemari tidak penting. Nah, banyaknya dari karyawan atau teman-teman yang kadang sambil merokok di tempat rokok atau di warung, akhirnya ngobrol sana kemari. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jika memang kita sudah punya list pekerjaan yang sudah kita prioritaskan, sebaiknya kita prioritaskan dulu kerjaan-kerjaan kita tersebut, baru kita ambil jam kosong untuk melakukan hal-hal yang memang tadi seperti mengobrol atau untuk sekedar merokok atau mengopi. Yang ke-8 yaitu meja kerja tidak rapi. Meja kerja tidak rapi itu sangat mempengaruhi terhadap efektivitas kita bekerja. Jadi sebaiknya meja kerja kita itu terlalu tersusun rapi, dan jika kita memerlukan dokumen atau apa, kita pun bisa mengambil dokumen sesuai dengan urutan yang sudah kita tentukan. Yang ke-9 itu tidak mencatat instruksi penting. Nah, di sini nih sebaiknya semua instruksi yang diberikan oleh atasan itu dicatat, dan kita harus tahu poin-poin pentingnya apa yang harus kita capai dan harus kita kerjakan. Yang terakhir itu tidak memiliki prioritas kerja yang benar. Nah, dengan tidak memiliki prioritas kerja yang benar, maka hasil kerjaan kita atau teman-teman itu tidak akan efektif atau tidak akan maksimal dalam hasilnya. Oke, poin berikutnya yang akan saya bahas adalah jika anak buah tidak memahami tugas yang diberikan oleh atasannya. Orang yang berani bertanya adalah orang yang selalu menentang dirinya untuk lebih maju, untuk lebih berprestasi, dan untuk hidup lebih baik. Kesalahan terbesar seorang penerima tugas adalah tidak berani bertanya ketika kurang memahami tugas yang diberikan. Paradigma yang salah yang selama ini menempel di kebanyakan orang adalah kalau saya bertanya kepada atasan, nanti saya dianggap bodoh atau kurang mampu. Alasan lain untuk tidak bertanya adalah takut dimarahi. Jika ini terjadi pada anak buah kita atau anak buah Anda, mintalah mereka mempertimbangkan dua pilihan ini. Mana yang lebih baik? 1. Lebih baik bertanya, meskipun berisiko dimarahi, namun tugas selesai sesuai dengan harapan atasannya. Yang kedua, tidak bertanya, namun ketika menyelesaikan tugas tidak sesuai dengan harapan atasannya, akhirnya kena marah juga dan disuruh menyelesaikan tugas dari awal lagi. Apa sih yang harus dilakukan? Yaitu ketika mendapat penugasan dari atasan, pastikan anak buah sudah memahami dua hal yang diberikan oleh atasannya itu. Yang pertama, uraian tugasnya. Yang kedua, ukuran keberhasilan tugas tersebut atau standar tugas tersebut. Contoh,
Misal, seorang atasan memberikan tugas kepada anak buahnya, tolong awasi pembangunan rumah di proyek A. Seorang pengawas harus paham uraian tugasnya. Apa saja sih uraian tugasnya yang harus dia kerjakan? Yang pertama, dia harus tahu lead time yang harus dia jaga. Misal dalam pembangunan rumah, lead time yang harus dijalankan adalah 30 hari. Berarti dia harus benar-benar menjaga lead time dari tiap item-item pekerjaan agar pembangunan dari 0 sampai 100% adalah 30 hari. Yang kedua, jumlah tenaga kerja dari tiap item pekerjaan unit rumah. Pastikan jumlah tenaganya sesuai agar schedule bisa terpenuhi. Yang ketiga, pastikan material tersedia untuk memenuhi schedule yang telah ditentukan. Jika seorang pengawas memahami uraian tugas tersebut, maka pengawas tersebut bisa lebih mudah dalam menjalankan tugas dari atasannya. Lalu, seorang pengawas juga harus tahu tingkat keberhasilannya agar dia bisa mencapai atau memenuhi ekspektasi tugas yang diberikan oleh atasannya. Apa saja tingkat keberhasilannya? Jika kita meruntut kepada tugas yang tadi, untuk seorang pengawas untuk mengawasi pembangunan unit di proyek A, jadi yang pertama itu, jika lead time pembangunan terpenuhi, maka seorang pengawas bisa disebut berhasil. Yang kedua, jumlah tenaga kerja harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kualitas pekerjaannya. Jika 3 poin ini atau 3 aspek ini terpenuhi, maka tingkat keberhasilan seorang pengawas tersebut bisa dibilang oke atau sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh atasannya. Oke, pada kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sharingkan. Saya akan lanjutkan untuk bab berikutnya di episode berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.